Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manhwa yang berjudul Magic Emperor chapter 613. Nah, dan kita udah melihat di chapter sebelumnya yang dimana John Van sudah selesai mendapatkan kekuatan baru atau melatih beberapa naga, sekitar hampir 10 naga ya. Dan akhirnya di sini dia sudah mendapatkan kekuatan baru yang dimana namanya itu ada Absolute Domain. Nah, Absolute Domain ini bisa melindungi gue nggak tahu ya, ini baru sedikit aja karena kan belum dicoba sama Jovan untuk pertarungan. Yang pertama bisa melindungi dia dari serangan, terus bisa matanya juga bisa menghancurkan dari matanya itu. Ini salah satunya aja ya, bisa menghancurkan sebuah segel ya, sebuah segel atau kekuatan seperti domain juga, sepertinya begitu, domain orang lain ya, bukan domain sendiri. Nah, di sini karena dia sudah berada di tahap selanjutnya dan sudah berada di tahap apa namanya ya, rananya itu udah berubah menjadi tahap keempat divine, itu matanya ya. Kalau matanya udah tahap keempat, tapi sedangkan kalau dia sendiri itu namanya baby apa sih, radian apa ya, pokoknya di Mood Infant juga udah tahap radian, dan dia pun sudah dia tahap radian di jiwa dengan jiwa ethereal. Nah, sedangkan si bayinya itu kan waktu itu kan dia punya bayi ya, bukan bayi bikinan, maksudnya tuh kayak bayi merah, yang dimana bayi merah ini bisa membunuh beberapa orang-orang yang berkultivasi kuat. Nah, sekarang kan semakin kuat tuh. Nah, di sini semakin banyak juga kekuatan yang dipendam, seperti bayi merah, seperti naga, yang 10 naga ini yang sudah menjadi in Heavenly Dragon Soul. Wow, bakal seru lagi ya ke depannya, karena kan si murid-muridnya Jovan ini kan udah ada yang dibantai ya, meskipun nggak semua muridnya Jovan ya, maksudnya yang mau tunduk lah sama Jovan ya, para pelayan itu yang mau benar-benar belajar sama Jovan itu, beberapa dibantai sama tim elit dari para tetua ya, ibaratnya murid-murid para tetua yang emang disengaja biar bisa menghancurkan si para pelayan ya. Nah, di sini kita akan melihat si Jovan dengan licik ya, dengan pemikirannya untuk ngebantai beberapa orang, mungkin balas dendam. Tahu sendiri Jovan kan suka balas dendam. Nah, gue nggak tahu nih apakah nanti langsung para tetua dibunuh sama Jovan atau enggak. Cuman gue nggak tahu kalau dari segi kalau dia bisa benar-benar bisa ngelawan para tetua, maksudnya tuh dia sendiri ya, dia dengan sendiri itu kekuatannya tuh udah bisa ngebantai para tetua yang ada demonik serta ketua sekte ya, kemungkinan dia nggak akan takut. Tapi yang enggak, masalahnya ini bukan karena ngebantai atau nggak ngebantai nih guys. Di sini kenapa Jovan belum ngebantai? Yang tadi gue bilang sebelumnya ada dua kemungkinan nih. Yang pertama, takutnya kan kalau emang nih dia ngebantai para tetua, para high variable yang lain gak akan diam. Itu yang pertama. Terus ketua sekte juga gak akan diam. Ya karena tetua ini masih dibutuhin sama para sekte demonik ya, buat melindungi, buat mempertahankan sekte. Kalau nggak ada mereka berarti yang kuat tinggal dikit. Nah, mungkin itu menjadi alasan ketua sekte juga nggak bisa gitu asal ngebunuh atau ngebantai, mungkin nundukin masih mau. Nah, itu yang ditakutkan. Nah, sedangkan Jovan kan nggak peduli ya, dia tuh nggak peduli mau sekte demonik hancur, mau sekte demonik nggak punya siapa-siapa lagi, dia kan emang nggak peduli. Kalau dia udah mau ngebantai semuanya, pasti dia bantai semuanya. Yang jadi masalah itu doang sih, menghambat si Jovan, takutnya ya kan Jovan malah yang dibantai. Mungkin di sini Jovan akan memakai strategi lain yang kalau emang dia belum bisa buat bantai semuanya ya, ibaratnya masih ditahan. Strategi yang dimana para murid si Jovan ini dijadiin lebih kuat lagi, sehingga nanti di kompetisi dia bakal adu dan ngebunuh atau balas dendam dua murid
elit yang kemarin tuh yang bikin kesel, yang belagu itu tuh, yang disuruh tetua untuk membunuh beberapa pelayan, ya kan? Nah mungkin di sini juga para pelayan yang ngikutin Jovan pun bakalan dikasih kayak kekuatan atau sumber daya untuk kultivasi yang baru nih, biar pada semangat lagi ya. Karena kan di sini mereka tuh udah kayak gitu kan, kayak turun ya, maksudnya tuh kayak takut, udah mulai takut, kayak bingung mau harus ngapain. Apalagi para elit ini kan didukung para tetua ya. Sedang meskipun Jovan juga memiliki para tetua, kan ibaratnya si pelayan juga kuatnya masih lemah, masih belum sekuat itu. Oke guys ya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana para tetua, para High Venerable dan ketua sekte kaget nih. Ya, apalagi High Venerable yang paling kuat di sekte demonik, ngelihat si Jovan ini sudah benar-benar beda gitu. Udah benar-benar beda, kekuatannya itu udah lebih kuat dari sebelumnya dibandingkan dulu ya. Apalagi lebih kagetnya si para apa tuh ya, kan ada yang panca inderanya hilang tuh ya, beberapa kayak pendengaran, penglihatan. Nah sebagai gantinya dia punya kekuatan yang benar-benar hebat. Dan mereka semua kan membangun deh, maksudnya membuat pelindung. Nah pelindung ini atau segel ini tuh dipatahkan oleh si Jovan. Nah padahal pelindung ini tuh susah banget buat ditembus, sedangkan Jovan sekali ngelirik di matanya langsung bisa ngancurin si pelindung ini. Waduh, bakalan lebih seru nih ya. Karena juga para naga juga belum para muncul ini dari ras naga yang udah tahu ternyata Jovan udah berhasil buat nyatuin 10 jiwa naganya. Kedepannya kita bakalan melihat musuh baru-barunya juga nih, yaitu mungkin itu dari sekte lain ya, dari sekte lain, ras lain. Kalau dari dunia lain kayaknya belum tentu, karena kan Jovan masih kayaknya mau dirapiin dulu di dunianya ini, baru dia bisa ke tahap berikutnya, tahap ke dunia berikutnya. Oke, mungkin kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi, UX, UI, desain grafis ya, dan sampai bisa menghasilkan uang ya, masukkan duit, bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ tuh gua udah ngasih tahu cara-caranya, harus dari mana ya. Dan setelah udah menguasain cara-caranya, kalian bisa harus kemana nih, harus ngelamar kerja kah kalau kalian mau, setelah mau kerja sebagai freelance dapetin duit ya, atau jual jasa kalian, jual karya kalian. Oke, kalian bisa DM IG gue juga, atau bisa di kolom komentar video ini ya kalau ada requestan atau ada pertanyaan. Dan pokoknya terima kasih yang udah nonton video gue, sampai jumpa lagi di next video.